Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita. Dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada beliau Bapak Dr. Andes Agus Mulyadi, MPD CHCHT. Beliau adalah Ketua Pornas Silatnas MTA keempat. Dan di sebelah ujung ada Bapak Wais Nasiruddin SPD. Beliau adalah tim teknis dari Pornas Silatnas MTA keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semuanya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Semua semangat ya. Ya, dan pemirsa, seperti rencana dari agenda besar Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran, insya Allah nanti kita akan bahas kali ini tentang Pornas MTA, Pekan Olahraga Nasional MTA yang keempat. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Saya ke Pak Agus dulu ya, Pak Agus ya. Dari rencana ini sudah disiapkan sejauh mana? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Tami. Pendengar dan pemirsa di rumah, kita sudah saatnya melaksanakan ini ada Pornas MTA yang akan diselenggarakan secara nasional. Nah, kebetulan tahun ini berada di Klaten dan sudah maraton kita mengadakan pertemuan kaitannya dengan Silatnas dari bidang Pornas ini, meliputi pembentukan panitia, kemudian perizinan gedung, kemudian stadion. Dan kita sudah menghubungi tim KONI Klaten dan semua sudah menyetujui dan mengizinkan, bahkan di pihak KONI Klaten akan mendukung sepenuhnya untuk Pornas ini. Begitu, Mas Tami. Ya, baik. Dan kali ini ada di Klaten ya. Yeah. Baik. Ini mengapa diadakan? Apakah setiap tahun pasti ada? Ataukah ada momen tertentu atau 2 tahunan atau gimana? Ya. Baik penonton dan pemirsa di rumah, perlu diketahui bahwa sebetulnya sudah cukup lama kita tidak mengadakan Pornas ini karena ada kemarin COVID, kemudian ada hal lain yang menyebabkan kita tertunda. Sebetulnya program pusat untuk Pornas ini sudah dirancang dari dulu sekitar 5 tahun sekali. Dan harusnya tempatnya di Klaten ini sudah kemarin beberapa tahun yang lalu. Ini mundur karena adanya COVID. Jadi hampir 7-9 tahun ya Mas ya, tidak diadakan Pornas. Nah, maka dari itu pendengar, sudah saatnya kita bisa melakukan Pornas ini dengan baik, silaturahmi antar warga, dan tidak harus di Klaten, Mas Tobi. Jadi kemarin itu awal di Karanganyar, kemudian ke Sragen, nah ini giliran ke Klaten. Jadi nanti bisa juga ke perwakilan lain, ke Sukoharjo atau tempat lain. Terima kasih. Baik, saya ke Bapak Wais Nasiruddin ya, selaku tim teknis Pornas. Berapa cabang olahraga yang kali ini dipertandingkan? Ya, terima kasih atas waktunya. Ini kami sampaikan bahwa untuk tahun ini spesial. Jadi ada tambahan 7 cabang olahraga yang awalnya itu sebelumnya hanya 4 di tahun-tahun sebelumnya. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2012 itu sebenarnya Pornas itu kita selenggarakan 2 tahunan. Kami koreksi Ustadz Agus, jadi karena suatu hal akhirnya mundur sampai hari ini. Jadi pertama itu di 2012, kemudian 2014 di Karanganyar, 2016 di Sragen. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2012 itu kita sudah sering mengadakan itu antar cabang. Jadi sudah diadakan oleh pendahulu-pendahulu kita di Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran, bahwasanya kegiatan ini memang rutin dilaksanakan. Gitu. Kemudian untuk tahun ini spesial karena ada beberapa tambahan cabur olahraga, yakni yang pertama sepak bola.
Kemudian yang kedua futsal, 3 badminton, 4 tenis meja, ini sudah rutin. Kemudian yang kelima bola voli, yang ini di 3 periode sebelumnya, Pornas sebelumnya itu belum ada, tidak diadakan. Terakhir bola voli itu di tahun 2007 di 35 tahun perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian tahun ini juga pertama kali ada cabang olahraga lari yang nanti massal kegiatannya, kemudian pesertanya ribuan. Kemudian yang terakhir cabur yang ke-7 ini kaitannya dengan SAR, jadi penyelamatan di ketinggian. Itu. Jadi kita kerjasama dengan SAR Majelis Tafsir Al-Quran, nanti akan ada perlombaan antar SAR MTA, antar perwakilan SAR Majelis Tafsir Al-Quran. Gitu. Terkait dengan peserta bagaimana? Apakah ini memang didesain khusus warga MTA atau umum boleh ikut berpartisipasi? Jadi untuk kepesertaan ini adalah semuanya warga MTA, karena memang ini adalah event internal, dan event Pornas ini kan juga sebagai salah satu event pendukung untuk kegiatan yang lebih besar lagi, yakni Silatnas atau Silaturahim Nasional Majelis Tafsir Al-Quran gitu. Ya, jadi memang khusus dari internal ya? Ya. Baik. Untuk usia bagaimana? Untuk usia yang mengikuti kegiatan ini adalah usianya bebas, tidak ditentukan oleh umum ya. Ya, batas tertentu, batas bawah maupun batas atas. Yang jelas adalah tadi warga MTA, dan untuk kepesertaan nanti siapapun yang memang masih mampu untuk bersaing, untuk fastabiqul khairat, dipersilahkan untuk mengikuti. Berarti bisa nanti kita saksikan, taruhlah itu ada sepak bola, futsal atau bola voli, itu ada yang usia 20-an, ada yang 50-an dan sebagainya begitu ya, bisa? Tentunya untuk usia pasti tim-tim itu akan mengambil yang terbaik. Gitu. Misalnya seleksi dulu. Ya, otomatis karena di daerah-daerah Sukoharjo, Karanganyar, Klaten itu sudah melaksanakan Porda. Jadi begitu. Pekan olahraga daerah. Jadi itu untuk menunjang nanti ke Pornasnya. Jadi itulah sebabnya ya. Makanya mengirimkan tim terbaiknya. Ya. Diusahakan harus menang semua. Kalau bisa gitu. Jadi untuk kepesertaan ya ini berarti bisa dikatakan ini perwakilan ya. Kan di perwakilan kan ada sekian puluh cabang ya kan. Berarti di situ sudah ada penyaringan dulu, kemudian putra-putra perwakilan terbaik baru dikirimkan ke skala nasional ini. Saya tambahkan dulu Mas Tommy, silakan. Bahwa pendengar dan pemirsa di rumah, sebetulnya Silatnas yang keempat ini kebiar yang luar biasa di MTA. Ada 4 bidang sebetulnya, tidak hanya olahraga, ada seminar nasional, kemudian ada satgas secara besar-besaran, kemudian ada donor darah, dan puncaknya nanti Pornas secara nasional. Dan kemarin kita sudah menghubungi Bapak Kapolresta Surakarta dan sangat mendukung, bahkan beliau menginginkan nanti bisa main antara Kapolresta di Surakarta ini dengan tim sepak bola MTA. Luar biasa. Bahkan beliau siap membacking keamanan seluruhnya. Jadi luar biasa pendengar dan pemirsa di rumah. Jadi ini anugerah dari Allah yang dimudahkan semuanya di semua lini MTA ini berkembang, termasuk olahraga. Begitu Mas Tam. Ya. Berarti ada, ini sudah pasti atau ada potensi besar atau masih persiapan bahwa tim sepak bola dari Polresta Surakarta akan ikut terlibat? Kemarin pada perizinan kami bersama Ustadz Prapto dan Ustadz Didi itu semacam nyengkuyung begitu. Jadi tidak wajib, dan itu untuk mengakrabkan antara keamanan dengan warga MTA seluruhnya. Gitu. Dan untuk membacking acara ini keamanannya siap.
Berarti ini hanya 1 kali tanding aja atau ikut ke bagian turnamen? Iya, Mas yang jawab ini. Itu bagian dari eksebisi. Eksebisi ya. Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya di Sragen itu kita juga eksebisi dengan Polres Sragen. Kemudian ketika di Karanganyar itu bahkan dengan timnya Bupati Karanganyar, baik di sepak bola maupun di bulu tangkis. Jadi memang itu bentuk jalinan kerjasama kita dengan pemerintah daerah yang kita tempati untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional Majelis Tafsir Al-Quran ini. Ini tadi kan tim sepak bola Polresta Surakarta, ya kan? Ya. Nah, padahal kita kan Pornas MT kan ada di Klaten. Oh, nggak apa-apa. Bagaimana dengan Polres Klaten? Apakah juga ditawari atau bagaimana? Kita akan gini, Mas. Yang menawari dari Klaten itu Koninya itu akan membackup semuanya karena ini nasional dan Koni Klaten juga merasa terpanggil untuk membantu semua di bidang ini. Mungkin untuk yang Bapak Kapolresta minggu ini kita akan melengkapi prosedur itu. Tapi yang saya yakin juga bersedia untuk itu seperti Kapolres yang lain. Gitu untuk yang di Klaten. Jadi kami tambahkan Mas Tommy untuk Kapolresta Surakarta kan memang karena kegiatan Silanas kita nanti kan berpusatnya di Solo. Seremoni besarnya di Surakarta ya. Jadi awalnya di situ. Nanti untuk di Klaten mungkin ada agenda tersendiri dengan teman-teman di sana. Yang jelas semua mendukung. Kan timnya sepak bola Polresta kan pasti mainnya di Klaten kan? Klaten juga kan? Rencana. Makanya itu, dari Polres Klaten pasti, ikut. Kapan saya bisa daftar? Apa bisa ya? Ya gitu. mungkin ada potensi kan itu? Mungkin nanti kita ajak di bidang badminton atau yang lain. Sepertinya juga akrab. Banyak polisi-polisi di Klaten yang beliau berkenan untuk hadir di gedung badminton MTA Klaten, ikut main juga. Begitu, Mas. Baik. Di sini sangat menarik, ada di bidang SAR ya. Ini apa ya dinamakan cabang olahraga ini kalau yang di SAR ini? Gimana? Khusus SAR silahkan, Mas. Untuk SAR ini sebenarnya kalau cabang olahraga bukan ya? Itu lebih ke kemampuan penyelamatan dari tim SAR itu sendiri. Dari ketinggian. Ya, jadi kenapa diadakan lomba seperti itu juga untuk mengasah keahlian teman-teman di SAR MTA ketika nanti ada tugas itu sudah tidak kaget lagi, tapi benar-benar sudah dipersiapkan dengan latihan-latihan dan ada perlombaannya. Jadi ini memfasilitasi teman-teman SAR sebenarnya. Berarti ini dari SAR di beberapa perwakilan begitu ya, yang di pertandingan ya? Seluruh Indonesia, Mas. Iya kan, skalanya perwakilan kan? Nasional. Perwakilan, ya. Jadi registrasi ke pusat berarti dalam atas nama perwakilan berarti ya? Atas nama perwakilan. Nah, ini boleh dikasih gambaran vertical rescue-nya ada gimana ya? Apakah yang dinilai wah ini jatuh berarti kurang ini nilainya? Gimana? Boleh dikasih gambaran? Jadi nanti dibagi menjadi 3 babak untuk vertical rescue itu. Yang pertama teknik dasarnya dulu, tali temalinya dan lain sebagainya begitu. Itu nanti diambil 8 tim terbaik, jadi nanti bentuknya tim Kemudian nanti di babak kedua itu nanti kesulitannya meningkat lagi. Baru yang di babak 4 besar itu nanti diambil yang memang penyelamatan di ketinggian. Jadi itu puncaknya di situ. Gitu. Jadi bertahap. Boleh dikasih info apa sudah ada tempat untuk palagannya SAR ini vertical rescue? Nyambung Mas ya. Untuk di Klaten kan wilayahnya menurut saya luar biasa, ada Umbul, Cokro, ada daerah yang cukup tinggi di tebing Jimbung. Di Klaten juga ada air yang mengalir hangat, kemudian dingin, komplit. Dan bapak-bapak dan persawan di rumah yang menginginkan perso di keindahan Klaten, wah ini momen yang sangat bagus. Bahwa di sana ada tebing yang sangat tinggi dan layak untuk uji coba SAR kita. Di sana ada tempat yang sangat menarik dan ada juga semacam rawa. Juga ada tempat untuk wisata. Di sebelahnya pas itu ada tebing yang sangat cocok untuk uji nyali SAR, Mas Tom.
Ini dia. Silahkan nanti nonton boleh. Sangat bagus untuk SAR kita. Begitu. Mungkin Mas Wes nambah. Iya, cukup. Ya, itu tadi yang di vertical rescue di SAR ya. Yeah. Kemudian lari ini, lari massal. Berarti definisi massal berarti pesertanya banyak ya ini. Ya. Tapi Ribuan, apakah ya. identik dengan ini, bisakah dimasukkan dalam klasifikasi maraton atau gimana? Ya, atau itu, berapa kilo jarak dari mana ke itu mana? nanti 7 km. Jadi itu juga sudah masuk klasifikasi maraton atau lari jarak jauh. Ya. Kalau lari itu kan ada pendek, menengah, dan jauh. 7 km itu sudah masuk ke definisi lari jarak jauh. Kalau maraton masih di atasnya lagi 20 kilo lebih. Gitu. Jadi 7 kilo itu nanti kita rutenya keliling kota Klaten. Jadi sebagaimana lomba-lomba lari yang sudah sering terselenggara, nah ini pertama kali di MTA, di Pornas ini kita pertandingkan untuk lari, karena memang juga untuk sebagai wadah dari potensi-potensi warga MTA yang punya hobi di cabang olahraga lari. Ya, baik. Ini pun usia juga jelas tidak terbatas ya? Untuk usia lari nanti kita bagi dua, yang satu umum, yang kedua adalah pelajar. Oh, begitu. Jadi dua kategori untuk umum dan pelajar gitu. Kategori umum dan pelajar apa ini definisinya? Apakah usianya atau profesinya? Tentunya kalau yang pelajar itu usia SMA, SMP gitu. Kemudian kalau yang umum ya di atas itu, di atas SMP dan SMA. Jadi itu nanti masuknya ke kategori umum. Jadi 18 tahun ke atas dan 18 tahun ke bawah. Tapi di start bersamaan ini? Startnya nanti bersamaan tentunya ya? dengan mungkin nanti identitas yang berbeda begitu. Oke, ya, baik. Dan insya Allah nanti Ibu Bupati dan Kapolres tadi Sunrawuh, Mas, insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Bupati Klaten maksudnya? Iya. Dan di stadion waktu itu. Maka dari itu Bapak pendengar di rumah, terutama warga MTA di seluruh Indonesia, ini diminta khusus lari ini partisipasinya, karena kalau nanti hanya 1000 ya, nanti diambil cuma daerah Solo Raya udah turah itu. Maka dari itu dimohon semuanya ikut partisipasi dalam hal ini. Misalkan setiap perwakilan ngirim berapa ya, 50 atau berapa, supaya seluruh Indonesia rata. Nah, gitu ya, baik. Ya, baik pemirsa, itu baru sebagiannya perbincangan kita terkait dengan persiapan Pornas MTA yang keempat di tahun 2023 ini. Silakan Anda bisa berkontribusi, silakan memberikan tanggapan dan komentar Anda, juga bertanya atau apapun itu yang sifatnya konstruktif. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Jangan kemana-mana, kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan kota kita pagi ini. Masih bersama dari tim panitia ya, dari Pornas MTA di tahun 2023 kali ini. Baik Pak Agus dan Pak Wais, ini ada pertanyaan dari Bapak Rosid yang ada di Karanganyar. Untuk cabang olahraga lari yang 7 km, rutenya tuh lewat mana saja? Ya, baik Mas Wes. Jadi nanti start kita dari Stadion Trikoryo. Jadi ini rute yang kita rencanakan. Ya. Kemudian sampai di Tugu Punokawan, kemudian dilanjut sampai Tugu Pandawa Klaten, kemudian ke arah kota kita lewat depan alun-alun, kemudian dari alun-alun Klaten kita lurus terus sampai ke Tugu Adipura Klaten, masuk ke kanan dan kembali lagi ke Stadion Trikoryo, dan puncaknya nanti selesai dari lari kita ada pembagian medali sekaligus pembukaan kegiatan Pornas MTA di MTA Perwakilan Klaten. Gitu. Ya, ya, baik. Itu semua elemen sudah disiagakan ya, maksudnya kan di situ kan pasti harus ada semacam
elemen pendukung semacam tim kesehatan dan tim lain-lain. Sejauh mana persiapannya? Insya Allah ini kita sedang proses perizinan, perizinan untuk rutenya terlebih dahulu, baru nanti setelah dari perizinan itu sudah selesai, kita akan pembagian tugas tentunya, karena memang event lari itu kan melibatkan banyak sekali elemen yang ada, baik dari Satgas, dari Bankom, dari SAR MTA, dari tim kesehatan sendiri, dari ambulan dan lain sebagainya begitu. Jadi memang itu nanti kita agendakan untuk koordinasi di tahap selanjutnya. Jadi ini tahap pertama adalah kita perizinan semua tempat, baik di stadionnya, kemudian di jalannya, kemudian di lapangan, di gor dan sebagainya. Ya, baik. Boleh disampaikan ini kalau sudah ada agenda fixnya, hari pertama tanggal sekian, hari apa di misalkan cabang apa begitu, boleh di-share itu agenda dari antar waktu ke waktu. Ya, untuk sepak bola sendiri nanti kita pelaksanaan adalah di awal, jadi mulai kita di hari Ahad tanggal 27 Agustus atau nanti juga tidak ada perubahan jadwal di situ sampai nanti 10 September untuk semua kegiatan 26 Agustus sampai 10 September. Jadi 26 itu kita lari, kemudian pembukaan, dilanjutnya sore harinya kita sepak bola gitu. Kemudian di pekan berikutnya tanggal 2 September itu nanti di penyelamatan di ketinggian. Kemudian bersamaan itu juga nanti ada untuk cabang olahraga futsal. Kemudian untuk tanggal yang lainnya nanti semoga tidak ada perubahan di antara tanggal itu. Jadi semua kegiatan berjalan beriringan. Sorenya kita sepak bola, mungkin juga nanti malamnya cabang olahraga bulu tangkis. Jadi sudah ada pembagian tugas di sana. Jadi setiap cabang itu sudah punya tanggung jawab di cabur masing-masing. Jadi insya Allah kepanitiaan sudah terbagi dengan baik. Ya. Kalau untuk sistem pertandingan apa yang dipakai? Jadi untuk sistem pertandingan sendiri di sepak bola itu kita sistem gugur. Jadi sekali ketemu diambil pemenangnya. Futsal di babak penyisiannya kita pakai sistem beregu, satu regu atau satu grup itu 3 tim, kemudian nanti diambil yang terbaik untuk maju di babak 16 besar. Mulai 16 besar sampai ke final itu sistemnya adalah sistem gugur. Kemudian sama halnya di bulu tangkis itu sistemnya juga sistem gugur namun beregu. Jadi dalam satu regu itu terdiri dari 3 pasang pemain, kemudian ada 2 cadangan begitu. Jadi tergantung nanti pengaturannya oleh official masing-masing. Kemudian kalau untuk bola voli juga sama, sistemnya gugur. Jadi sekali ketemu diambil pemenangnya. Kemudian untuk tenis meja seperti halnya dengan bulu tangkis, sistemnya gugur tapi beregu. Jadi terdiri dari 2 single, kemudian 1 double. Jadi begitu. Jadi nanti diambil begitu. Kalau lari diambil 100 finisher pertama untuk lari. Jadi untuk 100 finisher itu nanti dapat medali, kemudian diambil juara 1, 2, 3 dari masing-masing kategori tadi, kategori usia umum dan kategori usia pelajar. Ya, baik. Kalau dari panitia bisa disampaikan juga apa untuk kendala yang masih dirasakan kurang atau dihadapi? Ya, terima kasih Mas Tawi. Untuk bidang olahraga ini di Klaten insya Allah semua sudah siap. Hanya satu yang kita perlu berpikir itu kalau ada tamu dari jauh. Jadi kalau ada yang dari luar Jawa, kemarin saya sudah dapat beberapa SMS, warga kita ada yang dari Surabaya, ada yang dari luar kota itu kan daftar. Ya. Tapi proses pendaftaran link akan segera kita kirim ke grup perwakilan dan cabang seluruh Indonesia. Itu nanti yang jauh-jauh kita sudah siapkan tim among tamu atau tim penginapan. Jadi kita nggak perlu repot-repot seandainya ada beberapa supporter dari luar kota. Nah nanti mohon bapak-bapak pimpinan yang jauh itu mengabari kepada kami tim panitia Pornas untuk kita kelola, kita
adakan pengelompokan, nanti nginep di cabang mana dan seterusnya, itu nanti akan didekatkan dengan cabur terdekat penginapannya, maksud saya. Jadi misalkan nanti ada tim dari cabang yang jauh, ada satu bis misalkan olahraga sepak bola, mestinya kan kita taruh di CPR 2 karena di CPR 2 itu sangat dekat dengan lapangan itu dan seterusnya. Jadi kita perlu ada kerjasama antara supporter atau official dari semua cabur itu dengan panitia di Klaten. Begitu. Ya. Kemudian terkait tadi ya, kesiapan dalam kurun waktu 1 pekan ini ya. Tadi udah disinggung akan ditempatkan di beberapa titik, terutama di majelis cabang dan perwakilan yang ada di sekitar tempat lokasi olahraga tersebut ditandingkan. Ya. Sejauh mana untuk kesiapan dari pihak panitia khususnya akomodasi ya, terkait dengan tempat tadi udah disinggung, kemudian selama beberapa waktu kan di situ pasti ada konsumsi atau kelengkapan yang lain, kelengkapan pendukung lainnya dalam hal penerimaan tamu, baik itu kontingen yang sebagai olahraganya atau ofisialnya atau bahkan supporternya. Sejauh mana itu bisa ditangani? Karena kan luar kota pasti butuh tempat itu. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi gini Bapak dan rekan-rekan pemirsa TV di rumah, yang penting kita ada kerjasama antara tamu dengan pihak yang ditempati, yakni perwakilan Klaten. Jadi kita perlu mengetahui jumlah peserta yang rawuh, kemudian cabang-cabang mana yang akan siap ditempati. Insya Allah di Klaten hampir semuanya bisa dipakai untuk itu. Dengan catatan kita sebagai panitia mencarikan lokasi yang berdekatan dengan cabur tersebut. Insya Allah nanti kita akan berembuk. Kalau maaf untuk proses ini dibicarakan di sini terlalu panjang, kita nanti bisa intern. Kita sudah membentuk tim dari tim penginapan, sudah dibentuk grup, dan di situ nanti bisa kita hubungi masing-masing kontak personnya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kembali lagi ke semangat tanding ini. Ini apa yang akan disuarakan lewat olahraga ini? Ya, baik. Kemarin saya sudah mengatur pengurus pusat, karena ini adalah milik MTA dan juga pesta kita bersama dan misi dakwah yang luar biasa, apalagi membawa kepada kesehatan fisik dan memperakrab silaturahmi. Ini jelas Ustadz juga sangat mendukung. Mestinya beberapa di antara kita, terutama pengurus perwakilan dan juga pengurus cabang, ini sudah yakin dari saya sendiri mempercayakan kepada Bapak pimpinan ini menganjurkan warganya untuk segera mengadakan gladiresik atau semacam latihan intern yang terbaik dikirim ke Klaten untuk meraih juaranya. Saya yakin ini, Mas Tommy. Jadi kegiatan Pekan Olahraga Nasional MTA ini adalah salah satunya tadi untuk menjalin ukhuwah tentunya antar warga Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian untuk menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa olahraga itu ketika dibarengi dengan aturan-aturan agama nanti juga akan lebih menyenangkan, akan lebih terlihat sportif, karena memang olahraga di tempat kita itu adalah utamanya adalah menjunjung akhlakul karimah, sebagaimana Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita untuk olahraga ini adalah yang utama adalah akhlakul karimah. Selain nanti silaturahim, kemudian selanjutnya adalah kita ke jenjang prestasi tentunya. Jadi dari tim-tim yang terbaik nanti, misalnya sepak bola nanti akan bisa membela di PSMTA, kemudian bulu tangkis bisa kita PBMTA dan seterusnya begitu. Jadi tujuannya adalah itu, yang pertama untuk silaturahim, yang kedua tentunya kita menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa olahraga di MTA itu adalah utamanya adalah akhlakul karimah, karena memang digembor-gemborkan di olahraga itu sportif, dan sportif itu adalah salah satu nilai di akhlakul karimah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah
tentunya ke jenjang prestasi. Saya nyambung Bapak dan rekan-rekan semua, terutama pemirsa di rumah. Kemarin juga saya pernah sempat ditanya oleh KONI Klaten, dan nanti kalau sepak bola kemudian sebanyak itu nasional, kita nanti takut kalau ada bentrokan seperti yang ada di seperti lazimnya itu yang ada di tanah air kita. Terus kita jawab, maaf ini di MTA tidak seperti itu. Insya Allah walaupun gayeng dan ramai, tetapi hal itu nggak mungkin terjadi karena warga MTA itu orang yang terpimpin dan ada akhlakul karimah. Ingatan. Jadi nggak mungkin ada bentrokan di besok itu, nggak mungkin ada. Gayengnya mesti gayeng, cuma bentrokan yang seperti yang di TV dan seperti yang bapak-bapak pemirsa di rumah lihat di tempat lain itu nggak mungkin terjadi di Pornas MTA besok. Apapun. Gitu. Karena landasannya beda ya. Iya. Dan juga ini kita juga menyiapkan wasit dari resmi yang sudah bersertifikat. Jadi terpimpin dan dari KONI langsung. Mestinya kita rekan-rekan pemain yang muda terutama, ya mestinya juga harus jaga nama baik MTA karena nanti wasitnya dan lain-lain dari luar, dari KONI resmi yang sudah bersertifikat. Bahkan dari pengurus KONI Klaten sendiri menyampaikan kepada kami itu bahwa ini eventnya adalah MTA. Pasti yang dijunjung adalah ukhuwah Islamiyah begitu. Itu bahasa beliau, salah satu pengurus KONI itu sendiri. Jadi memang mereka sudah paham pergerakan di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran itu adalah dakwah Islam. Jadi bukan semata-mata ini mengincar posisi prestasi puncak ya. Ya, tapi ngomong-ngomong ada hadiahnya nggak sih? Apakah uang pembinaan ataukah medali atau trofi atau apa yang sudah disiapkan? Ya. Ada, pokoknya nggak usah khawatir. Ada piala dan lain-lain. Tetapi kita kan mengerti ya, di dalam Islam itu kita sudah ngaji di Minggu pagi dan lain-lain, aturannya tidak dari uang yang kita bayarkan untuk pendaftaran kemudian itu jadi hadiah, bukan. Itu yang uang yang pendaftaran itu untuk kaos dan untuk konsumsi pemain gitu Mas Bas ya. Tidak untuk hadiah. Hadiahnya jelas tidak dari situ. Misalkan kita cuma bayar 100 untuk kaosnya, hampir 100 untuk konsumsi. Habis jadi hadiah, tidak dari situ. Yang jelas ada bagus. Berarti itulah yang kayak jadi garansi bahwa pertandingan yang akan dirangkaikan dalam sepekan itu beda latar belakang ya. Karena tidak ada uang di situ. Atau tidak ada prestasi yang harus dan dalam agama juga tidak boleh seperti yang oleh sebab itulah nanti sekiranya semua pihak yang baru mengetahui peristiwa ini, tentu itu bisa kita lihat bersama, kita cermati bersama betapa semangat sportivitas apabila mendapatkan dukungan moral, etika dan juga akhlak yang baik itu tentu beda ya. Ini murni olahraga, jadi memang untuk olahraga dan yang main itu Islami, tahu Quran, tahu tuntunan. Saya yakin beda. Semangatnya sudah didapat di situ. Baik, boleh disampaikan ini di penghujung perjumpaan kali ini, apa ya harapan dari pihak panitia dan rencana kedepannya di yang kelima, apakah sudah ada gambaran juga? Mengingat tadi kan sudah disampaikan ini memang didesain sebenarnya 2 tahunan sekali ya, tapi karena kemarin ada hajat nasional dunia malah ya COVID itu. Silakan. Ya, jadi pemirsa di rumah dan terutama saudaraku MTA di seluruh Indonesia, kita harus yakin bahwa Pornas ini oleh Alusta dan seluruh jajaran pimpinan pusat sampai daerah itu kita adakan, itu tidak hanya untuk menggerakkan fisik, tidak hanya untuk menggerakkan tubuh supaya sehat, tetapi yang lebih penting adalah ini untuk dakwah, untuk silaturahmi. Tuntunan Islam juga ada bahwa olahraga itu merupakan suatu yang wajib untuk menjaga kesehatan kita. Dan saya yakin bapak-bapak pimpinan seluruh Indonesia sudah mengatur dan mengecek seluruh warganya siapa-siapa yang nanti akan dikirim ke Klaten, karena walaupun di Klaten itu aslinya itu adalah milik pusat dan milik kita bersama. Kita jaga bersama, kita sukseskan bersama,
Dan mohon pada Allah semoga Pornas 2023 dapat lindungan dan diberi kelancaran untuk semuanya. Amin. Gitu, Ya. terima kasih. Silakan Mas Uwais. Harapan kami untuk kegiatan Pornas ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dengan segala dukungan dari berbagai pihak, baik dari KONI sampai ke induk organisasi yang terlibat di situ. Kalau di sepak bola ASKAP PSSI Kabupaten Klaten, kemudian PBVSI Kabupaten Klaten, PBSI Kabupaten Klaten, kemudian ASKAP PSSI Futsal Klaten, dan semua induk organisasi yang terlibat di situ, baik dukungan wasitnya, kemudian dukungan dari penegakan aturan-aturan pertandingannya, dan tentunya adalah yang paling utama adalah tujuan kita menjalin silaturahim antar warga Majelis Tafsir Al-Quran ini bisa tercapai dengan baik, dan tentunya nanti akan semakin banyak warga sekitar masyarakat di tempat-tempat penyelenggaraan itu nanti bisa ikut mengkaji, mengamalkan semua yang ada di dalam ajaran Al-Quran maupun Sunnah. Itulah dari tujuan akhir kita adalah dakwah Quran dan Sunnah. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Agus dan Bapak Uwais Nasiruddin atas berbagi informasinya. Semoga nanti semakin mendekati waktu pelaksanaan kita juga dapat informasi yang mengembirakan lagi dari semua yang sudah didesain oleh panitia. Ya. Tetap semangat dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatuni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.